Halo semua, perkenalkan nama saya Lispa Agustin Girsang dengan NPM 21110013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang novel Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli yang terbit pertama kali oleh Balai Pustaka pada tahun 1922. Adapun ciri-ciri dari sastra angkatan Balai Pustaka adalah 1. Bersifat didaktis, 2. Bercorak romantis, 3. Permasalahan adat, terutama masalah adat kawin paksa, permaduan, dan sebagainya. 4. Pertentangan paham antara kaum tua dengan kaum muda. 5. Latar cerita pada umumnya latar daerah, pedesaan, dan kehidupan daerah. Misalnya novel Siti Nurbaya yang memiliki latar tempat di daerah Padang. 6. Cerita bermain pada zaman sekarang, bukan di tempat dan zaman antah berata. 7. Cita-cita kebangsaan belum dipermasalahkan, masalah masih bersifat kedaerahan. Berikut adalah cerita singkat dari novel Siti Nurbaya. Nurbaya dan Samsul adalah teman sejak kecil. Beranjak dewasa, keduanya berubah menjadi sepasang kekasih. Sayang, kemudian mereka harus berpisah karena Samsul harus bersekolah di Batavia. Namun, Samsul berjanji untuk melamar Nurbaya setelah menamatkan studinya di Tanah Jawa. Itu merupakan janji suci kisah cinta mereka berdua. Tak lama berselang, Nurbaya harus menerima kenyataan pahit bahwa usaha ayahnya bangkrut. Ditambah dengan tagihan utang yang selalu datang, sampai pada suatu hari, pemberi hutang yaitu Datuk Maringgi menawarkan Nurbaya sebagai penebus hutang Bagindo Sulaiman, ayah Siti Nurbaya. Nurbaya menimang matang-matang keputusannya. Ia dengan lapang hati bersedia menikah dengan rentenir tua tersebut untuk melunasi hutang ayahnya. Naas, tak lama setelah ia menikah, ayahnya meninggal karena makan hati. Tak kuat ia menerima kenyataan pahit yang harus diterima Nurbaya. Kabar itu sampai pada Samsul melalui surat yang ditulis oleh Nurbaya. Ia bertekad untuk berebut kembali kekasihnya dan membalaskan dendam keluarga Siti Nurbaya. Malang, Samsul kemudian masuk jebakan Datuk Maringgi. Ia harus rela diusir oleh ayahnya dan keluarganya dari Padang. Lebih sakit lagi, ketika ia harus bisa menerima kenyataan bahwa kekasihnya mati diracuni oleh tua bangka tersebut. Butuh bertahun-tahun lamanya sampai ia berhasil membalaskan dendamnya. Dalam sebuah serangan Belanda ke Minangkabau, Samsul berhasil membunuh Datuk Maringgi dengan tangannya sendiri. Demikianlah hasil bacaan novel saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.